Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji nama Tuhan. Pada malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya ambil dari Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Kita akan baca bersama-sama. Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Bapak Saudara, saya beri tema adalah hidup bijaksana di akhir zaman. Ya, hidup dengan bijaksana. Di ayat ini kita awali dengan karena itu perhatikanlah. Ya. Perhatikanlah dengan seksama. Ya. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa ayat sebelumnya dengan nasihat Paulus di ayat-ayat sebelumnya, yaitu di situ tidak ditulis tetapi maksud saya adalah karena itu berarti dia menjelaskan di ayat dari supaya di ayat-ayat sebelumnya yang berkaitan dengan nasihat Paulus kepada jemaat Efesus supaya mereka menjadi anak-anak terang, ya. Nasihat ini adalah tentang supaya mereka hidup di dalam semakin dewasa rohaninya. Di akhir zaman ini, Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk hidup dengan bijaksana. Artinya kita mempergunakan hikmat dari Tuhan supaya kita selalu berhati-hati dalam setiap langkah yang kita ambil. Yang pertama adalah memperhatikan dengan seksama kehidupan kita. Ya, memperhatikan bisa berarti mengamati, mencermati, mengawasi. Seksama bisa juga berarti benar, akurat, konsisten. Ya. Dan kebanyakan dari orang-orang duniawi, bahkan mungkin kita juga sering mempunyai kebiasaan seperti itu, mengamati, memperhatikan orang lain, ya, melihat kelemahan orang lain, kekurangan orang lain itu bisa kita lihat dengan jelas. Namun apa yang kita lihat dengan jelas pada orang lain itu kadang kita juga punya kelemahan sendiri yang itu malah tidak kelihatan, ya. Jadi justru kelemahan kita sendiri tidak terlihat oleh kita, ya. Kita malah lebih senang melihat kekurangan orang lain, kelemahan orang lain. Namun Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita tidak boleh munafik, ya. Dalam ayat Matius 7 ayat 3, Tuhan Yesus mengingatkan, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ya, jadi kita mungkin lebih cenderung melihat orang lain, tetapi kita juga harus melihat diri kita sendiri, introspeksi diri kita sendiri, ya. Nah, kita mengajarkan kepada kita
nasihat Paulus kepada jemaat Efesus. Dia menasihatkan supaya mereka memperhatikan kehidupan mereka dengan seksama, dengan cermat, bagaimana pikiran mereka, tutur kata mereka, bagaimana perbuatan mereka. Jemaat Efesus sudah hidup di dalam Tuhan, maka di ayat-ayat sebelumnya juga mengatakan bahwa kamu Paulus menasihati. Paulus ini kondisi di dalam penjara, tetapi dia tetap memberikan surat dan nasihat ini kepada jemaat Efesus supaya mereka itu di dalam berkata-kata itu tidak berkata-kata yang kotor atau yang kosong atau berkata-kata yang sembrono, ya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 15 itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang bebal bisa diartikan orang yang tidak mau berubah, orang yang menolak pengertian dan pengajaran. Tetapi orang arif adalah orang yang mau belajar dari kesalahan. Ketika ditegur oleh firman Tuhan, justru kita harus berterima kasih karena itu tanda cinta kasih Tuhan pada kita. Ya. Kita sebagai anak-anak muda, ya mungkin Bapak Saudara masih muda, saya juga sudah masih muda, berjaya muda, ya. Ya. Saya juga sudah punya anak. Mari kita didik anak-anak kita dengan menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, jadi kita perlu belajar, ya, supaya kita bisa mendidik anak-anak kita mengerti jalan kebenaran, sehingga ketika mengerti kebenaran dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Dalam ayat di surat 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kita, kalau kita salah, kita bisa kalau ingin menjadi bijaksana, ya kita mau ditegur oleh firman Tuhan. Tidak terkecuali siapapun, kita itu tidak kebal dosa, ya. Kita itu tidak sempurna, tetapi kita itu berusaha untuk menuju kepada kesempurnaan itu. Yang kedua adalah memanfaatkan waktu dengan baik. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa pada saat-saat ini iblis, jalan dunia dan hawa nafsu daging terus berupaya untuk menjatuhkan dan mencengkeram manusia, ya. Karena kita tahu di dalam firman Tuhan, perjuangan kita itu bukan melawan darah dan daging, ya, tapi melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara. Sebenarnya hari-hari yang kita lalui itu baik, ya, karena hari-hari waktu yang diciptakan Tuhan itu baik untuk kita. Tetapi karena iblis itu juga sudah jatuh ke dalam dunia, dia mempunyai, dia berkuasa. Jadi kalau kita saat ini tidak mempergunakan waktu dengan baik, membuang-buang waktu dengan sia-sia, ya mager, ya, itu kita itu bisa bahaya, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus menggunakan setiap kesempatan yang ada dengan bijak, ya, seturut dengan kehendak Tuhan. Waktu itu adalah anugerah yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, waktu di sini adalah kesempatan yang baik, ya. Memang ada waktu secara kronologis, ya, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, jam-jam yang terus berputar, tetapi di dalamnya ada kesempatan-kesempatan, ya,
dan itu tidak terus datang. Di dalam pujian tadi kita diajar untuk menghitung hari-hari supaya kita beroleh hati yang bijaksana, ya. Orang yang bijaksana ditandai dengan konsep yang benar tentang waktu. Jadi orang yang bijaksana bisa mempergunakan waktu, mengelola waktu. Orang yang bisa mengelola waktu, dia itu orang yang bijaksana. Ia menyadari bahwa hidup dan waktu yang ada sepenuhnya pemberian Tuhan, sehingga waktu harus dipakai dengan bijaksana. Bekerja dengan dengan tekun serta menyisihkan waktu untuk hal yang mendekatkan diri dan memuliakan Tuhan. Jadi kita semua hidup di dalam waktunya Tuhan. Waktu kita itu terbatas, ya. Alkitab menyatakan bahwa umur manusia itu 60 sampai 70 sekarang, ya. Mungkin dulu masih sampai 100 tahun. Nenek saya 100 tahun lebih masih hidup. Nah, itu karunia anugerah Tuhan, ya. Tetapi zaman sekarang ini semakin kesini itu umur manusia itu memang tidak bisa diprediksi. Bahkan masih muda kadang sudah dipanggil Tuhan. Tetapi rata-rata umur manusia itu 70-80, ya. Itu sudah bonus, ya. Maka kita pergunakan, karena pergunakan dengan baik. Ya, Mazmur 90 ayat 12. Kita meminta Tuhan untuk mengajar kita, untuk menghitung hari-hari, agar kita itu beroleh hati yang bijaksana. Karena pengiringan kita akan kepada Tuhan itu hari lepas hari. Bisa kita mulai dengan ketika kita bangun pagi, ya, kita sebelum kita melangkah kita berdoa dulu, ya. Kita bawa sehari itu kita serahkan pada Tuhan, supaya Tuhan itu memimpin, menyertai langkah hidup kita dari pagi, siang, sore sampai malam. Itu kita serahkan pada Tuhan. Dia menggunakan waktu, ya. Menggunakan waktu dengan bijak berarti mengutamakan hal-hal yang bernilai kekal dan berusaha memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita, ya. Gunakan waktu untuk hal kekekalan, karena hidup kita di dunia ini hanya sementara, ya, istilahnya mampir ngombe, ya. Cuman sebentar. Firman Tuhan mengatakan hidup manusia itu seperti uap yang kelihatan saja, habis itu lenyap, tidak kelihatan. Kita harus bisa mengelola waktu dengan baik, karena waktu itu tidak akan bisa kembali, ya. Ini adalah jadi Bapak Saudara, waktu ini sangat berharga. Orang bisnismen itu menganggap waktu adalah uang. Jadi waktu itu sangat berharga sekali. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus mempergunakan waktu supaya kita itu menggunakan waktu untuk hal yang baik, yang positif. Untuk apa saja, ya? Pertama bisa untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, melayani Tuhan, ya. Di dalam Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah padanya selama ia dekat. Ya. Jadi ketika kita percaya pada Tuhan, kita itu menjadi anak-anak Tuhan, kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Kita harus jangan meninggalkan kehidupan pribadi kita dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan, ya. Di dalam Hosea 6 ayat 3 juga mengatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ya, Bapak Ibu Saudara, selama kita masih hidup, masih diberikan nafas, masih diberikan waktu,
Berarti ada kesempatan bagi kita untuk melakukan hal yang baik ya, untuk mengenal Tuhan, untuk mencari Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara sibuk kerja ya, dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, itu semua kita sibuk. Nah, tapi sesibuk-sibuknya kita, mari kita luangkan waktu untuk datang kepada Tuhan. Saya ingat tokoh Alkitab yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, Daniel ya, sangat sibuk sekali. Mungkin Daniel itu dia seorang yang luar biasa, orang yang dipercaya oleh raja. Nah, tapi sesibuk-sibuknya Daniel, dia masih menyempatkan waktu untuk berdoa menghadap Tuhan ya. 3 kali sehari dia memuji, dia menghadap kepada Tuhan, dia memuji Tuhan seperti yang biasa dilakukannya ya, itu luar biasa ya. Nah, yang ketiga di ayat yang 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, yang ketiga itu mengerti kehendak Tuhan. Ya, mengerti atau memahami kehendak Tuhan itu memerlukan usaha yang sungguh-sungguh ya Bapak Ibu Saudara. Nah, itu artinya kita harus aktif ya, mencari petunjuknya melalui doa, melalui membaca Alkitab, mendengarkan bimbingan dari Roh Kudus. Dengan kita mengerti kehendak Tuhan, kita dapat menjalani hidup yang berkenan di hadapannya. Ya. Jadi ada janganlah kamu seperti orang bodoh ya, tetapi seperti orang arif. Janganlah seperti orang bebal ya. Inilah perbedaan cara hidup orang bijaksana dan orang bodoh atau orang bebal. Orang bodoh hidup menurut kehendaknya sendiri, menginginkan keadaan menurut kesenangan dan egonya sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Ya. Tetapi sementara itu orang yang bijaksana adalah orang yang mencari dan memahami kehendak Tuhan. Ia berusaha mengenal Tuhan, memahami isi hati Tuhan, dan dalam keputusan kesehari-hariannya dia selalu bertanya, apa yang Tuhan mau saya lakukan? Apa yang mau Tuhan saya harus melangkah? Apa yang harus saya lakukan? Ya itu ya Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi pilihan ada di dalam hidup kita ya. Di ayat yang ke-18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur ya, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Ya, kita dipanggil oleh Tuhan untuk menghindari kehidupan yang dikuasai oleh hawa nafsu ya. Karena dengan minum anggur itu menimbulkan hawa nafsu. Banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi karena orang itu suka mabuk-mabukan. Ya, karena dia lepas kendali. Emosinya tidak terkendali, dia lupa. Dia kadang bisa berkata-kata yang ngelantur. Ngelantur itu apa Bapak Ibu Saudara? Ya. Jadi bisa berkata-kata dengan tidak dia tahu artinya, pokoknya dia bicaranya ngawur ya, bisa kemana-mana. Ya itu Bapak Ibu Saudara. Dan dikuasai oleh nafsu duniawi, dan sebaliknya hidup itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Hidup dalam Roh berarti membiarkan Tuhan memimpin setiap aspek kehidupan kita, sehingga kita dapat menunjukkan buah-buah Roh di dalam tindakan kita sehari-hari. Yaitu, jadi kita harus mengamati, memperhatikan apakah selama ini kita di dalam tutur kata kita lebih banyak marah, atau lebih banyak gusar, atau lebih banyak bisa mengendalikan diri ya. Itu kita harus amati.
Ketika ujiannya ketika itu biasanya di jalan raya ya Pak Ibu Saudara, itu karakter kita akan terlihat ya. Misalnya kita ada orang yang nyerobot atau tiba-tiba dari gang itu keluar itu dia celonong gitu. Pasti kita akan diuji di situ. Apa yang akan kita katakan? Ya, biasanya kita marah, kita keluar umpatan-umpatan, nah itu. Atau mungkin ada tiba-tiba orang yang ngawur, remnya blong, nabrak kita, terus apa yang akan kita katakan? Pasti kita akan keluar di situ. Apakah kita bisa mengendalikan diri kita, ataukah pokoknya langsung ngomong saja, nanti urusannya nanti belakang, yang penting ya gertak sambal dulu. Nah, apakah seperti itu? Jadi kita diuji ya. Jadi hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus itulah yang akan memampukan hidup kita dengan bijaksana ya. Di Galatia 5 ayat 16 maksudnya ialah hidup oleh roh. Kalau kita hidup di dalam roh, kita tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi hidup itu ada dua, kalau antara hidup oleh roh ataupun hidup oleh daging. Kalau kita disuruh oleh Tuhan hanya hidup oleh roh, supaya kita tidak menuruti keinginan daging ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menuruti keinginan daging, maka roh itu tidak akan menguasai kita. Jadi itu pilihannya. Dan ayat yang 19 sampai 20, dan berkata-katalah seorang pedagang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita bisa saling menguatkan dengan puji-pujian dan nyanyian rohani, akan dapat menciptakan lingkungan yang penuh kasih ya, dan dukungan, penuh kasih dan dukungan. Jadi mengucap syukur dalam segala keadaan menunjukkan iman kita itu kuat ya, bahwa kita percaya bahwa Tuhan selalu bekerja untuk kebaikan kita. Nah, jadi kita mempunyai wadah ya, punya persekutuan yang komunal. Kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain, dengan puji-pujian ya, dengan membangun satu dengan yang lainnya. Terus ayat yang 21 yang terakhir, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kerendahan hati dan saling tunduk adalah tanda hubungan yang sehat dan kasih yang sejati. Di dalam takut akan Kristus kita dipanggil untuk menghormati satu sama lain, yang menunjukkan kasih dan dukungan yang mencerminkan kasih Kristus kepada kita. Jadi kita sebagai saudara seiman kita harus saling menghormati ya, saling memperhatikan juga. Untuk saling bisa memperhatikan itu kita harus harus melihat dengan seksama, teliti, cermat. Tidak bisa cepat-cepat. Kayak tadi waktu saya berjalan ke gereja ini, kalau seandainya saya berjalan cepat, saya tidak akan memperhatikan jalan itu ada saudara kita Ibu Ruth ya, pasti akan saya tinggal ya. Tapi ketika saya berjalan pelan-pelan, saya ada Bu Ruth, terus saya ajak Bu Ruth untuk bersama. Jadi gitu. Jadi untuk bisa saling memperhatikan, kita harus memperhatikan dengan teliti dengan sekitar kita. Kita siapa yang ada di sekitar kita ya. Saya lihat ada wajah-wajah baru juga di sini. Pak Res juga belum kenal, nanti bisa kenalan juga mungkin ya, atau kapan-kapan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai kesimpulan di dalam menghadapi kehidupan akhir zaman ini, kita percaya kita hidup di akhir zaman ya. Paulus yang sudah menasihati jemaat Efesus juga, semoga ini juga mengajarkan kita juga untuk supaya kita hidup bijaksana, menggunakan waktu dengan baik,
supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan, hidup dalam Roh Kudus, memuji dan bersekutu, bersyukur serta saling rendah hati. Ya. Dengan mengikuti petunjuk ini kita akan menjalani hidup dengan berkenan kepada Tuhan, ya. Apa sih yang menjadi kesuksesan kita selain hidup kita itu berkenan kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya. Demikian yang sedikit yang saya sampaikan supaya menjadi berkat bagi kita semua.